Sayang, aku pulang. Taeyong telah sampai di apartemennya. Lekas Yen menyambut kedatangan suaminya. Mereka telah duduk bersama di sofa. Bagaimana hari ini, lancar kuliahnya? Tanya Yen. Ya, baiklah, seperti biasa. Yen dari tadi menunggu suaminya itu untuk bercerita padanya mengenai pertemuan Rose tadi. Selain itu, Taeyong lari sambil membelai tangan suaminya. Tidak ada apa dia mengetahuinya. Batin Taeyong tidak jujur. Batin Yen. Di luar sana sedang turun hujan deras sehingga membuat dua insan ini sedang melakukan di kasur besar mereka sambil menonton film misteri, bukan horor namun misteri. Aku lapar, aku akan membuat makan malam, kata Ian yang bangun dari posisi bersandarnya pada bidang suaminya. Nanti saja, selesaikan saja dulu filmnya. Taeyong kembali menarik tubuh Ian ke dalam dekapannya. Apa saja, aku suka semua. Jangan tinggalkan aku lagi ya, aku Ian pelan. Ian menjadi sendu karena masih kepikiran akan perkataan Joy tadi. Ian lekas melihat ke arah istrinya dan wajah sendu. Ian maafkanlah, lekas. Taeyong menarik bibir Ian. Taeyong sungguh hebat dan dengan tepat membuat Ian terbuka. Ian menyukai cara Taeyong Mereka telah menyelesaikan acara makan malam mereka. Saat dia sedang membereskan piring-piring kotor, mereka mendengar bel pintu rumah mereka berbunyi. Siapa di malam hujan begini bertamu? Seperti paketku datang, aku membeli online kemarin, balas Yen lekas berlari kecil menuju pintu. Ian melihat ke layar bel pintu tersebut seorang yang sedang berdiri membelakangi kamera sambil memakai jas hujan. Terlihat perawakannya seperti tukang ekspedisi. Lekas Ian membuka pintu. Hai Taeyong dan Yen, sapa Rusi tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya pada Yen dan Taeyong di hadapannya. Yen terlihat masih terkejut. Dia membeku saat mengetahui Rusi datang ke apartemennya di malam hujan seperti ini. Taeyong juga Rusi memakai jas hujan dan rambutnya terlihat sedikit basah. Yen menoleh ke arah Taeyong melihat ekspresi suaminya itu. Yen menatap Rusi tak suka. Tatapannya ketus dingin dan rahangnya marah karena menanam marah. Lekas Taeyong meletakkan tangan kanannya pada pinggang Yen dan menariknya agar tubuhnya lebih dekat dengan dirinya. Rusi melihat itu.
Theodora semakin mengeratkan rahangnya karena kesal mendengar perkataan Rosie yang terdengar lantang bahkan di hadapan istrinya. Oh, Theo baris ketus. Sudah tidak ada lagi barangmu di sini, sudah kubuang dari jauh hari. Pergilah, usir Theo tegas. Satu pun tidak ada, tanya Rosie heran. Theo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Rosie. Dia lekas memegang kunci pintu untuk cepat menutupnya. Tidak, aku tak mengizinkan aku keluarga di sini. Aku yang memutuskan, tegas Taeyong. Kau cepat pergi dari rumahku, kata Taeyong pada Rosie. Lihatlah, bahkan dia gemetar karena kedinginan. Hanya sebentar saja, tunggu, jangan sampai berhenti. Tolong ya, pintanya lagi. Dia malah nafasnya kesal. Bagaimana bisa istrinya ini membiarkan Rosie mampir ke dalam rumahnya? Taeyong tak bisa menolak istrinya ini, bahkan memohon padanya. Lekas Taeyong membuka lagi pintunya dan menatap Rosie di depannya yang terlihat gemetar karena kedinginan. Aku akan buatkan teh hangat dulu. Ia memecah pandangan Rosie pada seluruh ruang apartemen. Saat ia hendak bangkit dari duduknya, Taeyong lekas menahan pergelangan tangan Yen. Biar aku saja sayang, kata Taeyong. Kau di sini saja, perintah Taeyong. Yen mengangguk. Kemudian Taeyong bangkit dari duduknya untuk menuju dapur. Saat dia sedang membuat teh hangat, pandangan Taeyong tidak pernah luput dari Yen dan Rosie yang berada di ruang TV. Aku tahu kau sudah bahagia dengan Taeyong. Aku tak berniat untuk mengganggu kalian. Aku hanya ingin membayar kesalahanku di masa lalu padamu. Ia tersenyum. Tidak apa, Rosie, masa lalu biarlah berlalu. Aku sudah memaafkanmu. Terima kasih banyak, Yen. Kau memang wanita yang bermurah hati. Wah, Rosie masih menunduk karena malu. Taeyong telah datang kembali ke ruang TV sambil membawa sebuah nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Lekas dia letakkan cangkir teh tersebut di meja. Kapan kalian kembali bersama? Tanya Rosie buka percakapan. Kurang lebih 4 bulan, balas Yen. Minumlah sayang, perintah Taeyong pada Yen sambil membelai suara Yen lembut. Tak lupa jika Taeyong pun tersenyum saat melihat kelusuk pipinya yang dalam. Rosie pun melihat itu. Kurasa hujan sudah berhenti, kata Taeyong dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Dia itu wanita licik, aku takut dia akan menyakitimu. Ia memeluk kedua suaminya, mereka masih berdiri di dekat pintu. Ayah, aku hanya tidak tega melihatnya gemetar kedinginan. Dia mengucapkan dengan istrinya lembut, tolong jujur padaku jika kau bertemu dengannya. Bahkan aku bukan bermaksud membohongimu, balas dia lembut sambil mengeratkan pelukannya.
Ya, aku akan baik-baik saja. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Ian mengucap bibir. Taehyung, astaga, teman sekali istriku, batin Taehyung. Semenjak pindahnya mereka ke apartemen, sebenarnya sudah menugaskan salah satu Hajime yang bekerja di rumahnya untuk bekerja di apartemen Ian dan Taehyung. Namun Hajime tersebut meminta izin selama beberapa hari untuk pulang terlebih dahulu ke kampung halamannya. Rose, gumam Ian pelan, dia bingung apa dia harus membukanya atau tidak. Taehyung menyuruhnya tetap menerima wanita itu lagi. Akhirnya Ian terdiam di depan pintu tanpa menjawabnya. Rose kembali memijit pada pintu. Ian melihat keluar sana. Rose mengangkat tangannya setelah membuka kartu plastik besar. Ian menggigil jarinya karena bingung harus berbuat apa. Dia kasihan pada Rose yang berniat baik untuk mengunjunginya lagi. Ian melihat Rose pelan meninggalkan pintu apartemen mereka. Tanpa sadar Ian memijit tombol pada layar belnya untuk berbicara pada Rose di luar. Rose, oh Ian, kau ada di rumah ternyata. Senang Rose. Apa ini? Terima kasih, Rama Ian. Ini permintaan maafku pada kalian. Sampaikan permintaan maafku pada Taehyung ya, kata Rose. Ian mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu, kata Rose lagi yang hendak pergi. Mampirlah sebentar, seru Ian. Ian memang merasa tak enak jika ada yang bertamu di rumahnya tak dipersilakan masuk. Aku tak mengambil kelas ini karena kurang akibat aku tak masuk kuliah 1 semester kemarin. Hidupku waktu lalu sangat amat berantakan. Aku ingin merubah diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Maafkan aku ya Yen. Aku sangat menyesali perbuatan buruk dan jahatku padamu waktu lalu. Aku sangat menyesalinya. Seorang pasti melakukan kesalahan. Itu baik jika kau akan merubah dirimu. Jangan terlalu dipikirkan. Kau sudah memaafkanmu. Tak terasa jika sudah 30 menit lamanya Rusia berada di rumah Yen. Mereka kadang asyik bincang dan sekali tertawa akibat senda gurau keduanya. Yen merasa nyaman saat bicara dengan Rusia. Rusia tak seburuk yang Yen pikirkan. Semua manusia memiliki kesalahan. Ia yakin Rusia telah menyadari kesalahannya berniat berubah. Yen dapat memaafkan jika Rusia memiliki niat baik. Dia dapat memaafkan Rusia seperti dia memaafkan Taehyung. Kau, tegas dia sambil melontarkan matanya kesal pada Rusia. Marahnya memuncak saat mata Rusia lah yang bertamu. Deh, ini hanya bertamu saja kok. Aku membawa kue untuk kita sebagai permintaan maaf. Jelas Yen. Theo bercepat langkahnya dengan arogan menuju sofa. Dia melihat jika ada kue di atas meja yang telah dimakan. Tapi aku bawa, aku akan membahayakan istriku ya. Tidak deh, Rusia menunduk takut.
Taeyong, jangan seperti itu. Yun berusaha menenangkan Taeyong. Cepat pergi sebelum aku marah besar, bentak Taeyong pada Lucy. Lucy terlihat sangat takut. Dia lekas berlari keluar dari apartemen Taeyong dan Yen.